Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, bagaimana dengan kabarnya di kampung serta keluarga? Alhamdulillah, mak serta keluarga ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana sebaliknya, nak? Bagaimana keadaan Tuti di sana? Alhamdulillah, Uti di sini dalam keadaan sehat. Harapannya semoga keluarga tetap dalam penjagaan dan lindungan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Hmm. Baiklah, Mak, di sini Uti ditugaskan untuk membuat video menjelaskan kepada orang tua mengenai bidang peternakan. Apakah Mak bersedia? Ya, mak bersedia. Pertama, kita akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Uti Tuti Rahayu dengan BP 2310622030. Uti bersama dengan Ibu Uti, yaitu dengan Ibu. Ya, saya sendiri Ibu Nurmi. Baiklah, Mak. Pertama, Uti akan menjelaskan apa sih sebenarnya hewan ternak tersebut. Pasti Mak belum paham sepenuhnya kan tentang hewan ternak. Ya, ya, sebagian besar mama belum paham. Hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara oleh manusia dengan tujuan diambil kegunaan atau manfaatnya. Contohnya seperti sebagai sandang, seperti pangan, uang, dan lain-lain. Apakah Mak mengerti? Ya, sebagian mama udah mengerti, tapi banyak mama yang belum mengerti apa kaitannya dengan bagaimana sandang, pangan. Mama minta penjelasannya. Oh, kalau sebagai sumber sandang, contohnya seperti baju, seperti tas, seperti sepatu, itu merupakan hasil dari hewan ternak yang mana kulitnya diolah menjadi barang-barang tersebut. Kalau sebagai pangan, yaitu kuliner atau makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari, itu merupakan hasil dari hewan ternak. Baiklah, Uti akan menjelaskan Ya, apa saja sih yang termasuk ke dalam hewan ternak. Pasti anggapan Mak tuh hewan ternak cuman kambing, cuman sapi. Pasti cuman itu-itu aja kan? betul. Tetapi tidak. Ternyata contoh hewan ternak itu banyak sekali, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, hewan ternak atau disebut sebagai farm animal. Contohnya seperti kambing, seperti domba, seperti bebek, seperti sapi, dan lain-lain. Yang kedua, pet animal atau disebut juga sebagai hewan peliharaan. Contohnya kucing, anjing, burung, kelinci, hamster, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu wildlife atau sejenis binatang buas. Contohnya seperti singa, seperti ular, seperti beruang, seperti harimau, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu aquaculture atau sejenis ikan-ikan. Contohnya seperti ikan salmon, ikan kap, ikan nila, ikan mas, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang peternakan. Emak tahu tidak peternakan itu tentang apa? Ya, mama sama sekali belum mengerti bagaimana peternak itu yang Uh, peternak, pokoknya mama. ya. Peternakan adalah aktivitas yang dilakukan manusia dengan tujuan untuk menghasilkan sandang, pangan, uang dengan cara memelihara hewan ternak atau melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hewan ternak. Mak tahu tidak apa saja aktivitas yang berkaitan dengan hewan ternak? Ya, mama juga belum paham, Oh, belum begitu paham iya, apa iya. mesti dilakukan Kegiatan kita dengan ternak. kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas hewan ternak, contohnya seperti menjual obat, menjual makanan, atau membuka tempat pemandiannya, seperti tempat pemandian kucing dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu akan menjelaskan tentang apa sebenarnya ilmu peternakan. Ilmu peternakan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hewan ternak, yaitu Ya, yaitu sebagai sumber daya biologi yang akan dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang tujuannya untuk mensejahterakan manusia. Selanjutnya akan membahas tentang industri peternakan. Industri peternakan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi barang jadi atau barang setengah jadi secara massal, baik itu tentang produksi ternak, produk tentang alat dan bahannya, tentang alat dan sarananya, dan lain sebagainya. Baiklah, kita akan masuk kepada hewan ternak sebagai sumber daya ekonomi. Di sini dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu tentang budidaya dan pembibitan.
Contohnya dari keempat jenis hewan ternak tersebut, yaitu nanti anak atau bibitnya akan kita jual dan menghasilkan nilai ekonomi. Yang kedua, yaitu tentang produksi pakan. Kita bisa menjual makanan-makanan dari hewan ternak tersebut. Contohnya seperti konsentrat, seperti hijauan, seperti premix, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu tentang pengelolaan dan pengolahan hasil produksi. Hasil produksinya dapat berupa daging, telur, dapat berupa susu, kulit, bahkan kotorannya pun bisa dimanfaatkan untuk dijual. Selanjutnya, yaitu alat dan sarananya. Contohnya seperti kandang. Di dalam kandang ada sarananya seperti lampu, seperti tempat makan, seperti tempat minum, dan lain-lain. Selanjutnya, yaitu tentang perdagangannya, baik itu perdagangan hasil ternak tersebut maupun alat dan sarananya. Dan yang terakhir, yaitu tentang jasanya. Misalnya di sini jasanya bisa pengolahan, pengelolaan, pemasaran, dan lain-lain. Kita tinjau ternak sebagai sumber daya sosial dan budaya. Contohnya, pada kegiatan adat dan agama, kita menggunakan ternak sebagai korban. Pada agama non-muslim lainnya, digunakan sebagai sembahan dan juga digunakan sebagai tunggangan. Peningkatan produksi ternak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Dan yang ketiga, yaitu ternak merupakan bagian dari kehidupan manusia, karena ternak itu digunakan sebagai teman, sebagai hobi, sebagai kesenangan, sebagai penjaga rumah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keragaman ternak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kalau di bidang ekonomi itu, misalnya kita bisa membuka usaha seperti daging potong, seperti ayam petelur, seperti susu, dan lain sebagainya. Kalau yang di bidang sosial tuh, kita bisa membuka seperti kebun binatang, yang mana tujuannya untuk menjaga hewan-hewan tersebut dari kepunahan, serta kebun binatang ini menjadi sarana interaksi antara manusia dengan hewan. Dan kalau di bidang budaya, misalnya kita membuka usaha seperti usaha sapi dan kambing, nanti ditujukan untuk kegiatan-kegiatan seperti kegiatan agama kita, yaitu korban. Selanjutnya yang terakhir, yaitu peternakan sebagai profesi bagi lulusan peternakan. Di bidang peternakan ini telah menjanjikan profesi yang sangat bagus sekali di bidang peternakan, dengan syarat mempunyai skills yang mampu berjuang yang mampu bersaing dengan para peternak di luar sana. Kalau peternakan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat sampai zaman kapanpun. Secanggih apapun teknologi, masyarakat tidak akan memakan yang namanya teknologi. Mereka akan terus memakan hasil pangan yang sebagian besar berasal dari hewan ternak. Betul. Jadi, peran peternak di sini sangat luar biasa, apalagi untuk menghadapi krisis kelangkaan misalnya daging, susu, telur. Peran peternak di situ sangat luar biasa, sangat dibutuhkan pada saat itu. Baiklah, Mak, hanya segitu yang dapat Uti sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Uti akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.